Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Maharani dengan NIM 43220010010022, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji multikolinearitas sekaligus melakukan pengobatan terhadap data yang terkena gejala multikolinearitas. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Erna Stiani. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai data yang akan saya gunakan untuk melakukan uji multikolinearitas sekaligus melakukan pengobatan terhadap data yang terjadi gejala multikolinearitas. Di sini saya menggunakan 5 variabel X dan 1 variabel Y. Dengan X1 adalah kepemilikan institusional, kemudian X2 adalah DER atau Debt Equity Ratio, kemudian X3 adalah Intellectual Capital Disclosure, kemudian X4 adalah Cost of Debt, kemudian X5 adalah ROA atau Return on Asset, kemudian Y adalah nilai perusahaan. Kemudian saya menggunakan data sebanyak 33. Baik, langsung saja kita ke aplikasi IBM SPSS. Yang pertama kita ke variabel view. Di sini kita tuliskan X1_KI atau kepemilikan institusional, kemudian X2_DER atau Debt Equity Ratio, kemudian X3_ICD atau Intellectual Capital Disclosure, kemudian X4_COD atau Cost of Debt, kemudian X5_ROA atau Return on Asset, kemudian Y_NP atau nilai perusahaan. Kemudian yang harus kita ubah adalah pada kolom measure atau pengukuran. Di sini kita ubah menjadi scale. Kemudian jika sudah, kita ke data view. Di sini sudah muncul X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Kemudian kita ke data Excel. Kemudian kita copy datanya. Baik, jika sudah kita kembali dan di sini kita paste. Jika sudah, kita pastikan seluruh datanya sudah terinput. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan cara kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, dan di sini kita masukkan variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 ke kolom Independent dan variabel Y ke kolom Dependent. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita centang pada collinearity, kemudian klik continue dan klik OK. Di sini akan muncul hasil outputnya, kemudian kita fokus pada kolom koefisien. Baik, di sini terdapat pernyataan. Akan saya tampilkan. Di sini terdapat pernyataan bahwa jika nilai toleransi lebih dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika nilai toleransi kurang dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas. Dan berdasarkan nilai VIF, jika nilai VIF kurang dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika nilai VIF lebih dari 10,00 maka terjadi multikolinearitas. Baik, di sini jika kita lihat yang terjadi gejala multikolinearitas adalah pada variabel X4 karena menghasilkan nilai toleran sebesar 0,63 yang artinya kurang dari 0,10 dan menghasilkan nilai VIF sebesar 15,858 yang artinya lebih dari 10,00. Dan untuk variabel X1, X2, X3, dan X5 tidak terjadi gejala multikolinearitas karena menghasilkan nilai toleransi lebih dari 0,10 dan menghasilkan nilai VIF kurang dari 10,00. Baik, jika sudah, kita kembali ke data view. Selanjutnya, saya akan melakukan pengobatan terhadap data yang terkena gejala multikolinearitas. Yang pertama, kita klik transform. Kemudian compute variabel. Pada kolom target variabel kita isi dengan trans_x1. Kemudian untuk rumusnya saya menggunakan Sheffer negative skewness, yaitu 1/k min x.
Baik, kita masukkan rumusnya. 1 per K. K adalah nilai tertinggi dari data. Dan untuk X1 nilai tertingginya adalah 0,69. Kemudian min X. X adalah data variabelnya. Kita masukkan X1. Kemudian tutup kurung. Lalu klik OK. Kemudian kita lihat di sini ada keterangan execute, artinya rumus sudah masuk. Kemudian kita kembali dan lanjut untuk transform variabel lainnya. Kemudian klik transform, kemudian compute variabel. Kemudian pada target variabel kita ganti menjadi X2. Kemudian pada numeric expression di sini kita ganti nilai tertinggi pada X2 adalah 1,77. Kemudian di sini kita ganti menjadi X2. Kemudian klik OK. Di sini sudah tertulis execute, kemudian kita kembali lagi dan kita masukkan untuk variabel selanjutnya. Klik transform, compute variabel. Di sini kita ganti menjadi X3 dan di sini nilai tertinggi pada X3 adalah 0,40. Kemudian di sini kita ganti menjadi X3. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini muncul lagi execute untuk X3. Kemudian kita lanjut. Kemudian transform, compute variabel. Di sini kita ganti menjadi X4 dan nilai tertinggi dari X4 adalah 0,62. Kemudian di sini kita ganti menjadi X4. Kemudian klik OK. Kemudian di sini muncul lagi execute X4. Kemudian kembali. Kemudian selanjutnya transform, compute variabel. Di sini kita ganti menjadi X5 dan nilai tertinggi dari X5 adalah 11,77. Di sini kita ganti menjadi X5. Kemudian klik OK. Di sini sudah muncul execute X5. Kemudian kita kembali. Kemudian kita klik transform, compute variabel. Di sini kita ganti menjadi Y. Dan nilai tertinggi untuk Y adalah 0,16. Kemudian di sini kita ganti menjadi Y. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul execute untuk Y. Kemudian kita kembali ke data view. Kemudian di sini sudah muncul transformasi untuk X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian multikolinearitas. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian kita reset dan kita masukkan transformasi X1, X2, X3, X4, dan X5 ke kolom independen dan transformasi Y ke kolom dependen. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita centang pada collinearity, kemudian klik continue dan OK. Di sini sudah muncul hasil outputnya, kemudian kita lihat pada kolom koefisien. Di sini pada variabel X4 sudah tidak terjadi multikolinearitas, karena yang sebelumnya menghasilkan nilai toleransi kurang dari 0,10, sekarang sudah lebih dari 0,10, yaitu sebesar 0,112. Kemudian pada VIF yang sebelumnya lebih dari 10,00, sekarang menjadi kurang dari 10,00, yaitu sebesar 8,921. Maka untuk seluruh variabel baik X1, X2, X3, X4, dan X5 seluruhnya tidak terjadi multikolinearitas. Baik, di sini dapat saya simpulkan bahwa data saya yang sebelumnya terjadi gejala multikolinearitas pada variabel X4, yaitu menghasilkan nilai toleransi kurang dari 0,10 dan menghasilkan nilai VIF lebih dari 10,00. Setelah dilakukan pengobatan data, maka data sudah tidak terjadi multikolinearitas, yaitu seluruh variabelnya menghasilkan nilai toleran lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00. Baik,
Sekian dari video saya mengenai uji multikolinearitas sekaligus pengobatan terhadap data yang terkena gejala multikolinearitas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.